Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Yang kami hormati para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh, wabil khusus kepada Ketua Yayasan Masjid Al-Ikhlas dan Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas, rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin dan hadirat sekalian, juga segenap pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum di Masjid Al-Ikhlas di kota Surabaya ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Jamaah sekalian yang kami hormati, nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak apa sedikit? Banyak. Bukan hanya banyak jumlahnya, tapi juga banyak macamnya. Banyak macam. Ada nikmat yang sifatnya duniawi, ada nikmat yang sifatnya ukhrawi. Ada nikmat yang sifatnya umum, ada nikmat yang sifatnya khusus. Kalau nikmat Allah yang sifatnya umum, semua orang dikasih. Contoh apa? Makan, apalagi minum, apalagi bernafas. Semua orang dikasih. Beriman, tidak beriman, orang Islam, orang kafir, orang sholat, tidak sholat, semuanya bisa bernafas. Semuanya bisa makan, semuanya bisa minum. Tapi ada nikmat-nikmat yang sifatnya khusus, yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla hanya kepada manusia-manusia pilihan. Apa contohnya? Apa contohnya? Nikmat iman. Apalagi? Nikmat Islam. Apalagi? Nikmat ihsan. Apalagi? Nikmat jenengan ngaji malam hari. Ini nikmat khusus atau nikmat umum? Khusus. Berarti jenengan manusia khusus atau manusia umum? Khusus. Karena jenengan dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan karunia ngaji malam hari ini di Masjid Al-Ikhlas. Di antara nikmat yang sifatnya khusus,
yang tidak sembarang orang dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla adalah nikmat husnul khatimah. Napa husnul khatimah? Husnul, napa husnul? Husnul apa husnul? Baik. Khatimah akhir. Berarti akhir yang baik. Salah satu karunia yang dikejar oleh hampir semua manusia adalah karunia yang bernama husnul khatimah. Semua orang, bahkan sampai yang gak soleh pun pengen husnul khatimah. Tapi satu hal yang banyak dilupakan oleh orang, bahwa husnul khatimah itu tidak diberikan secara cuma-cuma. Tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hambanya hanya sekedar nunggu tok. Enggak. Namun untuk mendapatkan husnul khatimah ini harus ada usahanya. Harus ada ikhtiarnya. Barang siapa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan husnul khatimah tersebut, mengikuti jalan yang sudah diajarkan oleh Allah Azza wa Jal dan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut berpeluang untuk mendapatkan husnul khatimah. Berarti sebaliknya, orang yang tidak mau mengikuti jalan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mendapatkan kebalikan husnul khatimah. Napa? Su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana caranya Ustaz supaya husnul khatimah? Satu, konsisten dalam kebaikan. Apa yang pertama? Konsisten dalam kebaikan. Barang siapa berusaha untuk konsisten, istiqamah di atas kebaikan, berusaha untuk rutin menjalankan amal saleh, maka orang yang seperti ini berpeluang besar untuk diwafatkan sesuai dengan kebiasaan dia dalam beramal saleh. Makanya orang yang meninggal dunia saat sholat, apa ujuk-ujuk seperti itu? Jawabannya enggak. Karena selama hidupnya dia rutin menjalankan ibadah sholat. Apa orang yang meninggal dunia ketika membaca Al-Quran, Allah karuniakan ujuk-ujuk tiba-tiba seperti itu? Enggak. Karena kesehariannya dia baca Quran. Bukan main HP. Berarti kalau yang sehari-harinya main HP terus, kemungkinan matinya pas main HP. Apalagi lagi main slot. Na'udzubillahi min dzalik. Maka apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Amalan yang terbaik adalah yang rutin walaupun sedikit.
Amalan yang terbaik adalah yang rutin walaupun apa? Sedikit. Berarti kita nggak boleh amal banyak, nggih? Boleh enggak? Boleh. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan walaupun sedikit? Rasulullah SAW sedang mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita ingin mengawali sebuah amalan dan sebelumnya kita belum pernah melakukan amalan tersebut, istilah sekarang itu baru hijrah. Awalilah amalan itu sesuai dengan kemampuan kita, walaupun sedikit. Contoh, nggak pernah tahajud, nggak pernah apa? Tahajud. Pengen tahajud, langsung tahajudnya 23 rakaat. Apa yang terjadi? Kapok. Kenapa kapok? Kesel. Ternyata tahajud itu capek. Mulai dari yang paling sedikit. Berapa yang paling sedikit? 2. 1. 1 apa 2? 2 sama 1 sedikit mana? 1. Alias sholat witir. Sholat 11 rakaat dengan sholat 1 rakaat lebih ringan mana? 1. Jenengan milih yang 1 rakaat atau yang 11 rakaat? Yang benar. 1 apa 11? 11. Masya Allah. Tadi malam tahajud berapa? Kalau baru awal-awal, baru mulai pertama kali, semampunya dulu. Kenapa? Khawatirnya kaget. Kenapa? Kaget. Wong ndak pernah sholat tahajud, ujuk-ujuk langsung 11 rakaat. Capek besoknya, wah kapok aku sholat. Saking apanya? Saking lamanya, saking capeknya. Jadi Rasulullah SAW sedang mengajarkan kepada kita bahwa amalan yang konsisten walaupun cuma sedikit lebih baik daripada amalan yang banyak dilakukan sekali, setelah itu nggak mau lagi. Lebih baik orang ini witir 1 rakaat tapi sepanjang tahun dia lakukan daripada sholat 11 rakaat sekali, liburnya 1 tahun. Maka kunci yang pertama, orang yang ingin mendapatkan husnul khatimah adalah konsisten melakukan kebaikan. Dan kebaikan yang paling diwajibkan di dalam agama kita adalah yang wajib. Baru setelah itu yang sunnah. Kalau yang sunnah tadi, contohnya tahajud, contohnya puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid, apalagi puasa Daud. Kalau yang sunnah, oke lah, mulai dari semampunya. Tapi kalau yang wajib, gak boleh ada orang, Ustadz saya mampunya baru subuh tok, setahun, nanti baru nambah zuhur setahun berikutnya. Tidak seperti itu. Kalau yang wajib ini harus dikerjakan. Karena yang wajib ini insya Allah semuanya dimampui oleh manusia.
Karena yang wajib rata-rata berat apa ringan? Ringan. Karena cuma sehari berapa kali? 5 kali. Puasa yang wajib setahun sekali. Kalau yang sunnah, ada yang Daud berarti sepanjang tahun, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sepanjang tahun. Nah, yang wajib-wajib ini dikerjakan terlebih dahulu. Dikonsisteni terlebih dahulu yang wajib-wajib. Salat 5 waktunya dilakukan secara konsisten, tepat pada waktunya. Bagi kaum pria dilakukan di mana? Di masjid. Berusaha untuk enggak ketinggalan takbiratul ihramnya siapa? Imam. Maksudnya enggak ketinggalan takbiratul ihram imam itu gimana? Jadi ketika imam itu Allahu Akbar, jenengan di mana? Jenengan sudah di shaf. Itu namanya enggak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Berarti kalau Allahu Akbar jenengan baru keluar rumah, itu namanya ketinggalan apa? Takbiratul ihram. Mungkin masbuk enggak, wong rumahnya di samping masjid toh. Ya, beberapa langkah sudah sampai kemana? Ke masjid. Tapi ketinggalan takbiratul ihram imam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang enggak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam selama 40 hari 40 malam, kutiba lahu bara'atan, akan dibebaskan dari 2 hal. Yang pertama bara'atun minan nifaq, akan dibebaskan dari sifat munafik. Yang kedua bara'atun minan nar, akan dibebaskan dari api neraka. Siap nopo mboten? Siap nopo? Siap nopo? Kok siap-siap aja? Siap apa? Siap enggak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Berapa hari? 40 hari 40 malam. Siap? Insya Allah. Mulai kapan? Mulai sekarang. Mulai sekarang. Ya. Kira-kira gampang apa susah itu? Hah? Gampang atau susah? Ada seorang ulama salaf gak pernah kedahuluan muadzin. Ya, bukan gak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam, gak pernah kedahuluan muadzin selama 40 tahun. Berapa? 40 tahun. Sakit? Sakit mboten? Insyaallah. Ya. Minta tolong kepada sinten? Kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau sudah 40 hari, 4 hari ke-41 enggak apa-apa ya ketinggalan ya. Bukan kayak gitu. Kenapa Nabi SAW kasih 40 hari? Ini adalah semacam latihan. Kenapa? Latihan. Jadi kalau orang sudah 40 hari 40 malam dilatih gak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka insya Allah hari ke-41 dan seterusnya sudah terbiasa dan akan lebih ringan untuk tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Dimulai dari yang wajib-wajib terlebih dahulu. Salat yang wajib, puasa yang wajib, mengeluarkan harta yang wajib. Apa itu? Zakat. Apalagi selain zakat yang wajib? Menafkahi anak istri. Wajib apa sunnah? Wajib. Berarti kalau ada suami yang tidak menafkahi anak dan istrinya, dosa atau tidak? Dosa. Tapi kan istri saya sudah punya gaji, Ustaz. Ya tetap wajib. Tetap wajib. Kata Syekh Ibnu Utsaimin,
Walaupun istri jenengan sudah punya gaji, jenengan tetap wajib untuk memberikan nafkah kepada istri. Wah, nafkah saya dengan gajinya istri lebih besar, gajinya istri, enggak apa-apa. Istri saya enggak pakai nafkah saya, alhamdulillah. Ya, bisa ditabung buat apa? Buat umroh atau buat yang lain. Yang wajib-wajib ini kita tunaikan. Setelah yang wajib-wajib ini kita tunaikan, baru secara bertahap kita tambahi yang sunnah. Barang siapa yang konsisten dalam kebaikan ini, maka dengan izin Allah Azza wa Jalla, dia akan wafat saat dia melakukan kebaikan tersebut. Apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah? Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Barang siapa yang punya sebuah kebiasaan, maka dia akan diwafatkan oleh Allah saat dia melakukan kebiasaan itu. Apa kata beliau? Barang siapa punya kebiasaan, maka dia akan diwafatkan oleh Allah saat dia menjalankan kebiasaan itu. Kebiasaan yang baik atau yang buruk? Kebiasaan yang baik atau yang buruk? Yang baik. Berarti kalau punya kebiasaan buruk gimana? Wafatnya dalam kebaikan kita? Dua-duanya. Yang punya kebiasaan baik, dia akan diwafatkan saat melakukan kebiasaan baiknya. Dan barang siapa yang memiliki kebiasaan buruk, maka dia akan diwafatkan di atas kebiasaan buruk tersebut. Ngeri buatan? Ngeri. Maka langkah yang kedua, langkah yang pertama tadi apa? Konsisten melakukan kebaikan. Maka langkah yang kedua adalah tinggalkan keburukan sekuat tenaga. Apa yang kedua? Tinggalkan keburukan sekuat tenaga. Walaupun keburukan itu dipandang oleh kebanyakan orang sesuatu yang remeh. Pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan isnadnya dinilai baik oleh Imam Al-Iraqi rahimahullah. La iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Hati-hatilah dari dosa-dosa yang dianggap remeh. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu. Karena dosa-dosa yang dianggap remeh itu kalau ditumpuk, lama-lama akan membinasakan pelakunya. Kalau ditumpuk sedikit demi sedikit, lama-lama jadi apa? Jadi bukit. Ya. Dosa yang sekarang dianggap remeh, dosa gadget. Dosa apa? Gadget. Ya. Jangan itu ketika buka gadget suka muncul iklan atau tidak? Muncul. Iklannya bagus-bagus atau kadang-kadang nggak bagus? Nah, kok tahu nggak bagus? Dilihat ya. Itu kita anggap biasa. Oh, saya nggak pengen kok. Saya nggak pengen kok. Itu muncul sendiri. Tapi setiap hari, setiap buka HP, itu yang muncul. Kita berusaha untuk tidak melihat, tapi itu ada di hadapan kita. Ketika itu rutin kita hadapi. Dan kita anggap itu sesuatu yang biasa. Bisa-bisa itu akan membinasakan
yuhliknahu, kata Nabi SAW. Bisa membinasakan seseorang. Bukan hanya iklan saja. Kadang-kadang kita punya grup. Grup apa? Grup apa? Grup WA. Ya. Jangan grup WA-nya ada berapa? Nah. Saking banyaknya nggak tahu berapa jumlahnya. Ya. Grup WA aktivis dakwah, bagus, masya Allah, alhamdulillah. Grup WA ikhwan pengajian, bagus. Grup WA keluarga, is oke lah, grup WA keluarga. Grup WA alumni pondok, yes, sudah apa-apa lah. Grup WA alumni SMA, ya mulai. Ya. Grup WA alumni SMP, ya mulai. Ya. Alumni SD, ya. Alumni PAUD. Ya. Kalau sudah kayak gitu campur ya? Campur kan? Campur. Putra sama putri. Siapa ini ya? Ini kayaknya kayak pernah kenal, namanya siapa? Dilihat profilnya, oh ini kan yang dulu satu bangku sama saya. Ternyata ini si Fulana. Si Fulana, bukan Fulan. Ya, kalau Fulan kan laki-laki. Kalau Fulana, perempuan. Udah lama nih gak ketemu. WA lah. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Sehat? Ya. Siapa ya? Mulai itu. CLBK itu. Ya. Cinta lama bersemi kembali. Hati-hati. Dia sudah punya suami, jenengan sudah punya apa? Istri. Jangan anggap remeh. Ustaz, saya kan niatnya berdakwah, Ustaz. WA saya itu isinya adalah jam 3 anak kirimkan, ukhti tahajud dong. Ya. Sudah bangun atau belum? Ini kan dakwah, Ustaz. Masya Allah. Apa orang yang di rumah yang jenengan sudah dibangunin semua? Istrinya di sampingnya itu loh, nggak dibangunin. Bangunin orang jauh banget lewat WA. Ini khawatirnya talbisnya siapa ini? Talbisnya iblis ini, jangan-jangan ini. Tipu dayanya iblis, hati-hati. Jangan pernah meremehkan keburukan. Jangan pernah meremehkan maksiat. Walaupun itu kecil. Ya. Karena sesuatu yang kecil ini kalau dilakukan secara rutin, khawatirnya malaikat pencabut nyawa datang ketika kita melakukan keburukan tersebut. Kita kan gak pernah janjian sama siapa? Malakul maut. Siapa di antara kita yang sudah mendapatkan jadwal? Jadwal apa? Jadwal kematian. Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang punya jadwal kematian. Kalau seandainya setiap hari itu yang kita kerjakan. Setiap hari yang kita kerjakan nonton terus. Nonton apa? Nonton YouTube. Ya. Setiap hari main FB terus. Setiap hari TikTokan terus. Setiap hari main slot terus. Ya. Atau yang lainnya, oh enggak, suatu saat lagi game, cuma main game bola aja. Coba bayangkan, lagi asik-asik main gol, gol, malaikat pencabut namanya datang. Lagi gol gitu. Coba kalau misalnya kita setiap hari astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Pas lagi la ilaha illallah, malaikat pencabut nyawa datang. Pripun? Husnul khatimah.
Emang mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla asal-asalan. Barang siapa yang perkataan terakhirnya sebelum dia meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Emang ini diberikan asal-asalan kepada sebarang orang? Siapa yang konsisten dalam kesehariannya untuk sering mengucapkan kalimat mulia ini? Memahaminya, mengamalkan konsekuensinya dari kalimat yang mulia ini dalam kehidupan keseharian kita, mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah orang-orang yang berpotensi besar untuk wafat dalam keadaan dia mengucapkan kalimat thayyibah tadi. Maka hati-hati dari dosa dan maksiat yang kita lakukan terang-terangan atau yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Yang terang-terangan joget di depan umum, itu yang terang-terangan. Na'udzubillah min dzalik. Ada enggak orang lagi joget-joget gitu, tahu-tahu mati? Ada? Na'udzubillah. Itu maksiat terang-terangan. Selain maksiat terang-terangan, ada juga maksiat sembunyi-sembunyi. Contohnya di mana? Contohnya di kamar. Bawa HP, masuk ke kamar, pintu dikunci. Kemudian buka apa yang enggak sepantasnya dibuka. Maksiat sembunyi-sembunyi. Oh, istri saya enggak tahu. Oh, suami saya enggak tahu. Oh, bapak saya enggak tahu. Oh, ibu saya enggak tahu. Oh, anak saya enggak tahu. Oh, ustadz saya enggak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Dan kalau itu terus kita biasakan, berpotensi besar untuk meninggal dalam keadaan melakukan dosa yang kita sembunyikan tersebut. Ada juga dosa yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Kalau tadi kan dengan tangan ya. Ada juga dosa yang kita sembunyikan di mana? Dalam hati kita. Apa itu? Riya. Apa lagi? Sombong, nifak, kemunafikan, iri, hasad, dengki. Hati-hati dengan dosa-dosa tersebut. Ini sangat berpotensi untuk mengakibatkan seseorang su'ul khatimah, dicabut nyawanya ketika dia sedang melakukan dosa tersebut. Ustaz, kita kan manusia biasa, tidak mungkin kita ini bersih dari dosa. Oke, nggak mungkin kita bersih dari dosa, tapi kita dituntut untuk maksimal menghindari dosa. Apakah kita sudah maksimal menghindari dosa? Maksimal menghindari dosa itu adalah kita menjauhi orang, tempat, kegiatan, benda yang bisa menjerumuskan kita kepada perbuatan dosa. Menghindari apa tadi? Orang, tempat, benda, kegiatan, atau apapun yang berpotensi menjerumuskan kita kepada perbuatan dosa. Satu, orang. Kita sudah tahu orang ini nggak benar. Kalau ketemu pasti yang diobrolkan adalah ghibah. Ghibah itu dosa atau bukan? Dosa. Orang ini kalau datang kepada kita pasti yang disodorkan adalah sesuatu yang tidak layak untuk ditonton. Nih ada yang baru nih. Kita sudah tahu orang ini kalau ketemu sama kita selalu yang disodorkan adalah keburukan. Maka jangan deket-deket sama orang ini. Ustaz, saya pengennya mewarnai. Oke, Anda diwarnai atau mewarnai? Kalau Anda mewarnai, it's okay. Tapi kalau misalnya Anda diwarnai sama orang ini, justru malah ketularan. Ketularan apanya? Ketularan buruknya, maka jauhi orangnya. Terus apa tadi? Tempat.
Tempat-tempat yang berpotensi menjerumuskan kita kepada keburukan, jauhi. Duh mas, kamu kenapa ke diskotik? Numpang pipis. Ya Allah, emang tempat pipis gak ada kecuali di diskotik? Wong pipis itu kan banyak tempat. Ya bukan di pinggir jalan maksudnya di masjid bisa, di musola bisa, di mana lagi? Di pom bensin bisa. Di mana? Di Maret ada gitu. Ya. Walaupun di situ cuma beli air mineral, ya. Setelah beli air mineral, Bu, ada ini enggak? Ada kamar kecil enggak? Ngapain mesti ke diskotik? Paling tidak ketika kita masuk ke sana kita akan melihat orang yang enggak genah. Silakan, azan dulu. Allah.
Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Menjauhi apa tadi? Menjauhi orang, menjauhi tempat, menjauhi benda. Ya. Kita bukan orang yang butuh banget dengan gadget misalnya. Bukan orang yang memang mencari duit lewat apa? Gadget. Bukan juga pejabat yang harus selalu standby dengan gadgetnya. Dan kita termasuk orang yang gampang tergoda dengan jaringan internet yang begitu gampangnya lewat gadget. Lah terus ngapain kita sibuk dengan gadget tersebut? Wah Ustaz gak bisa hidup, kata siapa? Yang hadir di sini pernah hidup di tahun 90-an, betul? Betul. Betul. Bahkan ada yang hidup di tahun 80-an. Di tahun 80-an, tahun 90-an. Berapa orang yang punya HP? Adanya wartel. Betul? Betul. Masih ingat wartel? Masih. Yang punya HP itu hanya orang-orang yang super kaya. Bisnismen. Itu pun HP-nya masih sebesar gaban. Masih gede gitu ya. Masih segini kayak remote apa? Kayak remote AC itu gede gitu. Bisa hidup? Bisa hidup enggak? Bisa, buktinya kita masih hidup sampai sekarang. Jadi kalau kita bukan termasuk orang yang butuh banget dengan gadget tersebut, menghubungi masih cukup pakai SMS, masih cukup pakai apa? Telepon. Ngapain kita pakai yang smartphone, yang keluaran terbaru, yang kita nggak membutuhkan itu? Nyari kitab nggak pernah pakai HP tersebut. Ya. Nulis juga nggak pernah pakai HP tersebut, paling ya nulis apa? Nulis WA. Kalau tulisan itu dikumpulkan, dijadikan berjilid-jilid, siapa yang mau beli? Kecuali kalau para ulama kita mereka nulis dikumpulin jadi buku dijilid berjilid-jilid ada yang beli. Kalau kumpulan WA kita siapa yang mau beli? Ya. Kita andaikan kita bukan termasuk orang yang sangat membutuhkan benda tersebut dan kita tahu bahwa kita lemah ketika berhadapan dengan benda tersebut, kenapa benda itu kita masukkan ke dalam rumah kita? Benda. Terus apa lagi? Kegiatan. Diundang nikahan. Sudah jelas-jelas di situ hiburannya adalah dangdut. Dengan seorang penyanyi terkenal yang biasa kalau tampil itu pakaiannya minim. Ngapain datang ke situ? Ustaz kan memenuhi undangan. Kan kita bisa datang sebelum hari H atau sesudah hari H. Kenapa mesti hari H? Dan kita ditontonkan dengan itu di hadapan kita. Jauhi acara-acara yang berpotensi untuk mengakibatkan kita terjerumus kepada perbuatan dosa. Betul kita ini bukan manusia yang maksum, yang suci dari dosa. Tapi kita disuruh oleh agama kita untuk berusaha maksimal menjauhi maksiat. Wala taqrabu zina. Wala taqrabu zina. Jangan deketi zina. Itu namanya berusaha maksimal menjauhi zina. Oke Ustaz, saya sudah berusaha maksimal, tapi tetap terjerumus juga. Ada solusinya. Solusinya begitu kita sudah berusaha maksimal, kok tetap terjerumus kepada perbuatan dosa, maka solusinya adalah segera istighfar, taubat, lakukan amal soleh. Jangan ditunda. Segera apa? Istighfar, taubat, lakukan amal soleh.
Harapannya apa? Harapannya begitu kita segera istighfar, taubat dan melakukan amal saleh, istighfar, taubat dan amal saleh tersebut akan menghapuskan dosa yang barusan kita kerjakan. Jangan ditunda. Jadi habis ngelihat yang bening-bening di jalan, ya. Habis ngelihat yang bening-bening di jalan, paham? Oh, pura-pura nggak paham. Langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Harapannya ketika malaikat pencabut nyawa datang, kita habis istighfar. Bukan habis ngelihat yang bening-bening. Ini bening juga nih. Bukan ini yang kita maksud. Ya. Kita ini berkejaran dalam tanda kutip dengan malaikat pencabut nyawa. Gak tahu beliau akan datangnya kapan itu gak tahu. Jadi kalau tetangga kita meninggal dunia, itu berarti tadi itu malaikat itu sudah lewat depan rumah kita. Tinggal kapan-kapan dia mampir ke rumah kita. Jangan merasa aman. Ya. Kalau kita terbiasa untuk istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, minimal sehari berapa? 100 kali minimal. Ya, bahkan Rasulullah SAW satu majelis sekali duduk, ya, beliau bisa beristighfar sampai 70, 100 kali. Kalau kita terbiasa seperti itu, maka mudah-mudahan habis kita istighfar dan taubat, saat itu malaikat pencabut nyawa datang. Dan itu adalah indikator husnul khatimah. Apa yang pertama? Konsisten melakukan kebaikan. Yang kedua, tinggalkan keburukan sekuat tenaga. Kalau terjerumus, maka segera istighfar, taubat, lakukan amal soleh. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semuanya husnul khatimah. Allahumma amin. Ada pertanyaan? Silakan. Bismillah. Dalam? Oh iya, tidak apa-apa. Ada yang mau tanya langsung? Silakan. Kalau kita jalankan sholat 5 waktu di masjid, tapi yang 4 rakaat kita yang 4 rakaat kita lakukan, tapi yang 1 rakaat kita nggak lakukan di masjid, itu hukumnya gimana? Gimana? Yang 4 rakaat, 4 waktu ya, yang sholat satu-satunya nggak dilakukan, tapi 4 dilakukan. Oh, karena Ya katanya sibuk. Sholat 5 waktu di masjid, tapi bukan 5 dikurangi 1, jadi 4 waktu di masjid. 1 nggak di masjid, alasannya sibuk. Sibuknya ini sibuk yang bisa ditolerir dalam pandangan agama atau tidak? Karena ada kesibukan yang memang bisa ditolerir, walaupun itu sifatnya rutin. Contoh misalnya operasi. Apa? Operasi. Dokter melakukan apa? Operasi. Itu kan kalau dokter memang kerjaannya dia dokter bedah, ya memang dia bedah setiap apa? Setiap hari. Kalau orang lagi bedah, dokter bedah ini ya, kok kemudian kepalanya sudah dibuka nih ya? Kepalanya sudah dibuka. Kemudian azan, sholat dulu. Kepala itu ditinggalin. Bisa mati orang ini. Walaupun itu sifatnya rutin, tidak masalah. Dia sholat di jamak, ya, dengan zuhur dengan asar, ya, dan dia lakukan bukan di mana? Di masjid. Dia lakukan bahkan mungkin di ruang mana? Ruang operasi tersebut, tidak apa-apa. Tapi kalau kesibukan yang dimaksud itu adalah jaga toko, jaga apa? Jaga toko, itu bukan alasan yang bisa diterima oleh syariat. Ya.
Karena dia bisa mendelegasikan jaga toko itu kepada orang lain. Apalagi kalau yang ditanya, yang dimaksud itu adalah kaum pria. Ya memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum sholat berjamaah kaum pria di masjid. Betul, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah. Itu betul. Akan tetapi dari sekian banyak pendapat itu, yang terlihat paling kuat adalah pendapat yang mengatakan fardu ain. Ya, fardu ain. Buktinya sahabat yang buta, yang tunanetra dan gak punya penuntun, yang menuntun dia ke masjid, oleh Nabi SAW tetap disuruh ke masjid. Begitu ya. Ustaz, bagaimana cara menasihati orang yang kagum dengan bos pabrik rokok yang sedekah atau bagi-bagi THR sampai miliaran? Orang ini punya keinginan jadi seperti itu dengan dalih supaya bisa berbagi kepada sesama. Saya pernah jawab, antara sedekah si bos itu nggak seimbang dengan merusak paru-paru jutaan orang, dan pahala sedekahnya tidak sebanding dengan dosanya. Apa nasihat saya salah, Ustaz? Nggak salah. Dah jawabannya. Kan pertanyaannya gitu, salah nggak? Nggak salah. Kalau teman Anda itu pengen cita-cita menjadi orang kaya yang bersedekah, bagus. Tapi jangan bercita-cita kaya dengan cara membuat penyakit orang banyak. Ya, seperti bos apa tadi? Pabrik rokok tadi. Jadi kalau Anda pengen punya angan-angan jadi orang kaya sehingga bisa berbagi kepada orang banyak, itu bagus. Tapi raihlah kekayaan itu dengan cara yang tidak merugikan orang lain. Ya. Apakah nanti bisa impas? Yo, nanti akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Wahai Rasul, orang yang bangkrut itu orang yang kehabisan duit, yang kehabisan barang dagangan. Itu menurut asumsi para siapa? Sahabat. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Orang yang bangkrut di hari kiamat nanti adalah orang yang datang menghadap kepada Allah dalam keadaan membawa pahala solat, dalam keadaan membawa pahala puasa, dalam keadaan membawa pahala zakat, tapi di waktu yang sama wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Akan tetapi di waktu yang sama dia juga sering mencaci orang lain, dia juga sering menyakiti orang lain, dia sering memukul orang lain, bahkan dia menumpahkan darah orang lain. Fayu'ta lihadza min hasanatihi wa lihadza min hasanatihi wa lihadza min hasanatihi.
maka pahala puasanya dicabut oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang pernah dia sakiti ketika di dunia. Pahala sholatnya dicabut oleh Allah, diberikan kepada orang yang pernah dia fitnah ketika di dunia. Pahala puasanya, pahala yang lainnya dicabut semuanya, dibagi-bagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi dengan tangannya atau dengan lisannya atau dengan apapun. Ternyata begitu dicabut, masih banyak yang ngantri. Yang sakit gara-gara rokok berapa orang? Berapa orang? Masih banyak yang ngantri. Fa in faniyat hasanatuhu wa lam yuqda ma alaihi. Seandainya pahala-pahalanya sudah habis semuanya, dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia rugikan ketika di dunianya. Padahal masih banyak yang ngantri dan belum mendapatkan jatah pahala orang ini. Ukhidha min sayyiatihim faturiha alaihi thumma turiha finnar. Maka gantian yang ngantri-ngantri tadi, yang dizalimi tadi, yang dirugikan tadi, dosa-dosa mereka diambili, dicabuti, diambili, dikurangi, kemudian dibebankan kepada si zalim tersebut yang sudah kehabisan pahala. Pahalanya sudah habis, masih ketambahan apa? Dosa-dosa orang-orang yang pernah dia zalimi ketika di dunia, kemudian dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Itulah orang yang bangkrut. Maka sedekahnya bagus. Akan tetapi sumber sedekah itu harus yang thayyib. Apa thayyib? Yang baik. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Sedekah pakai duit dari hasil pekerjaan yang enggak baik, bagaimana akan diterima oleh yang maha baik? Rokok itu baik apa tidak baik? Baik apa tidak baik? Buktinya? Buktinya jenengan itu ketika akan ngerokok nggak baca bismillah. Kalau ngopi baca apa? Bismillah. Kalau makan pisang baca apa? Bismillah. Ada orang bismillah. Ada? Tidak ada. Karena tidak baik. Jangan-jangan besok ada yang baca bismillah dulu. Enggak baik. Yang enggak baik itu enggak diawali dengan basmalah. Satu. Yang kedua, tempat yang paling favorit buat perokok di mana? WC. Betul. Ada nggak orang makan pisang di WC? Nggak ada. Kenapa? Karena nggak cocok makan pisang di WC. Pisang itu baik, makannya bukan di dalam WC. Karena rokok nggak baik, maka cocoknya di tempat yang nggak baik, yaitu WC. Cukup ya? Cukup membuktikan rokok itu tidak baik ya? Ustaz, bagaimana caranya supaya istiqamah dalam beramal? Mulailah dari yang kecil-kecil. Mulailah dari yang kecil-kecil yang Anda mampu. Contoh, sedekah, ngisi kotak infak di masjid. Anda mampunya berapa sih? Kalau Anda punya penghasilan 1 juta setiap bulan, kemudian Anda masukkan 100.000, berarti sisa berapa? 900.000. Berat apa ringan?
Berat. Kalau jenengan keluarkan 500 perak dari 1 juta, berat apa ringan? Ringan. Setiap hari masukkan 500, tapi rutin setiap hari. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Lindungi tubuh kalian dari api neraka walaupun hanya sedekah kurma separuh. Kurma separuh. Ringan atau tidak? Ringan. 500. Maaf ya, nanti takmir masjid kalau buka kotak isinya apa? 500. Itu bagi yang nggak mampu. Bagi yang mampu ya 100.000 lebih baik. 100.000 tiap hari lebih baik lagi. Tapi bagi yang tidak mampu bukan alasan untuk tidak berinfak. Walaupun sedikit tapi rutin. Istiqamah mulailah dari yang kecil-kecil. Mulailah dari yang Anda mampu. Mulailah dari sesuatu yang Anda mampu. Yang kedua, doa. Apa? Doa. Doa yang paling sering dibaca oleh Rasul SAW, salah satunya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rasul SAW, orang yang sudah dijamin masuk surga, yang semua dosanya sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, yang dijamin husnul khatimah, setiap hari sering membaca doa ya muqallibal qulub. Kita kadang-kadang seminggu lewat nggak baca sekalipun doanya. Bahkan ada di antara kita sebulan lewat nggak sekalipun membaca ya muqallibal qulub. Itu namanya kebangetan. Yang pertama mulai dari yang sedikit-sedikit. Yang kedua banyak doa ya muqallibal qulub. Yang ketiga, bertemanlah dengan orang yang satu visi dan satu misi. Satu visi dan satu misi. Satu visi dan satu misi untuk mengejar surga Allah Azza wa Jalla. Karena orang itu kalau banyak temennya, itu rasanya apa? Ringan. Jangan kalau taraweh 11 rakaat, tapi banyak temennya, ringan atau tidak? Ringan. Coba kalau sholat sendirian di rumah. Aduh ya Allah gak selesai-selesai. Ya. Padahal bacaan imamnya di masjid itu panjang. Jangan kalau tahajud di rumah bacaannya panjang apa? Kulhu falaknas. Ya. Kenapa? Karena banyak temennya. Banyak apa? Temennya. Jadi terasa ringan. Ya. Maka cari orang yang satu visi dan satu misi. Baik. Ustaz, saya pengen melakukan perjalanan bersepeda dari Indonesia menuju ke Mekah untuk haji. Kenapa? Karena saya sehat, fisik kuat, tapi kurang finansial. Yang saya tanyakan adalah bagaimana supaya bisa ikhlas dan mencegah riya. Jangan diposting. Jangan diposting. Rahasiakan. Jangan orang pada tahu. Tapi yang ngasih tahu istri. Iya, ngasih tahu istri lah. Kecuali kalau istri mau diajak. Masa jadi Bang Toyib kan baru pulang berapa bulan kemudian. Ngasih tahu istri lah. Anda kan punya kewajiban untuk menafkahi istri. Jadi Anda melakukan itu jangan ngabar-ngabari kepada orang lain. Ya, kecuali ya orang tua ngabari ada perjalanan panjang. Insya Allah nanti berapa bulan lagi sampai. Gitu aja.
Dan setelah sampai juga nggak usah cerita kemana-mana. Sudah, itu antara Anda dengan siapa? Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang masih diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Ada sebagian ulama menganggap hadis ini kuat. Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'atun min amalis salihi falyaf'al. Barang siapa yang bisa punya amalan rahasia. Barang siapa yang bisa punya amalan apa? Rahasia. Kerjakan. Kerjakan. Jadi kita ini dianjurkan supaya punya amalan rahasia. Amalan rahasia itu amalan yang tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla dan kita. Contoh amalan rahasia yang ada dalam hati tentunya. Satu, amalan yang di luar hati, yang dengan fisik tapi orang nggak ada yang ngelihat. Itu amalan rahasia. Amalan rahasia yang ada dalam hati, ikhlas. Apalagi? Apa amalan dalam hati? Takut kepada Allah. Terus cinta kepada Allah, qanaah, nerimo ing pandum. Apa lagi? Dalam hati, tawadhu, wara'. Jadi amalan-amalan hati ini adalah amalan yang rahasia. Kalau sudah dirahasiakan, gak usah cerita-cerita. Aku ikhlas loh. Sudah, itu dalam hati, sudah rahasiakan. Ada amalan rahasia yang tempatnya di hati. Ada amalan rahasia yang dikerjakan oleh tangan, oleh kaki, oleh mata. Tapi orang lain gak ada yang tahu. Contohnya infak. Anda berangkat ke masjid sebelum muadzinnya datang. Kemudian ngelihat ada kotak infak. Pas di kantong ada duit. Tengok kanan, tengok kiri, gak ada orang. Alhamdulillah, masukkan. Ada CCTV enggak ya? Rahasia, enggak ada yang tahu. Puasa. Puasa, rahasia kan? Enggak ada yang tahu. Ya. Apalagi ya? Salat tahajud. Ya, makanya salat tahajud itu lebih baik dilakukan di mana? Di rumah. Semua salat sunnah itu dianjurkan dilakukan di mana? Di rumah. Kenapa? Karena jadi nggak banyak orang yang ngeliat. Dan kalau nggak banyak orang yang lihat, potensi ikhlasnya lebih besar. Maka kalau sudah tahajud, sudah nggak ada yang tahu, nggak usah pasang status. Sudah rahasia nih, nggak ada yang tahu. Pasang status. Nikmatnya tahajud di malam hari. Sudah gak usah pasang status lagi. Antara kita dengan Allah cukup. Sudah. Jadi nasihatnya tadi rahasiakan. Ini yang bisa kita pelajari malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.